Otaku dan industri cosplay. Maraknya fenomena cosplay menimbulkan peluang usaha baru bagi pelaku usaha di Jepang. Berbagai macam usaha pemenuhan kebutuhan cosplayer maupun otaku disediakan. Contohnya terlihat dengan kemunculan toko-toko khusus pemesanan kostum cosplay yang bertempat di kawasan Shinjuku dan Akihabara. Selain itu ada juga tempat kursus bahasa Inggris khusus cosplayer yang dengan pengajar yang juga bercosplay. Sedangkan untuk kebutuhan para otaku banyak didirikan cosplay cafe yang lebih dikenal dengan sebutan maid cafe atau meido cafe. Cafe dengan pelayan berkostum maid atau pelayan, atau juga cosplay cafe atau untuk otaku wanita yang dinamakan butler cafe, dan salon khusus yang bisa memanjakan para otaku seperti Mosham, Moe Sampo. Banyak yang menyamakan cosplayer dengan otaku karena keduanya memang begitu mencintai bahkan terobsesi dengan karakter-karakter dunia fantasi Jepang, baik yang terdapat di dalam manga, anime maupun video game. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa cosplayer tidak sama dengan otaku. Seorang otaku bisa menjadi cosplayer, namun seorang cosplayer belum tentu otaku. Terlebih lagi dengan arti istilah otaku yang berkembang di masyarakat Jepang yang konotasinya terkesan negatif semenjak kejadian kasus pembunuhan brutal terhadap seorang anak kecil di tahun 80-an oleh otaku bernama Miyazaki Tsutomu yang hobinya mengoleksi manga dan video porno. Para pencinta manga, anime, video game di Jepang kebanyakan tidak suka dianggap atau dikatakan sebagai otaku karena image-nya yang sudah menjadi sangat negatif. Namun, para pencinta manga, anime maupun video game di luar Jepang justru bangga menyebut dirinya mereka sebagai otaku karena menurut mereka artinya seperti penggemar setia dunia manga, anime, dan video game Jepang. Otaku didominasi oleh kaum pria, sedikit sekali keberatan otaku wanita. Otaku pria disebut juga moe otaku, sedangkan otaku wanita tidak disebut otaku, melainkan yaoi. Roland dalam bukunya menyatakan otaku pria suka dan merasa terhibur melihat cosplayer yang menurutnya terlihat moe. Menurut kolumnis Ishihara Soichiro, istilah moe berasal dari kata moe izuru yang membuat orang berpikir tentang benih yang bertunas dari tanah tumbuh ke atas, seperti halnya ungkapan perasaan yang mengalir dari dalam saat para otaku merasakan rasa senang yang menghanyutkan pada karakter-karakter yang lucu, menggemaskan, bahkan menggairahkan. Kawaii. Sebagai contoh, otaku pria pada umumnya suka melihat gadis cosplayer yang berpakaian seragam-seragam tertentu yang terdapat di dalam cerita-cerita dunia fantasi Jepang seperti seragam siswi sekolah, seragam perawat, atau seragam meido. Sehingga pada saat mereka bertemu cosplayer dengan kostum yang membuat mereka hanyut dengan perasaan senang, menggemaskan, dan menggairahkan tadi, mereka pun akan mengucapkan kata moe dengan ekspresi yang unik seperti orang yang sedang terhipnotis oleh pesona sesuatu atau seseorang. Tidak semua otaku pria merasa moe dengan karakter yang manis saja. Ada juga otaku pria yang suka pada gadis cosplayer yang tampak tomboy dengan kostum superhero yang seksi. Menurut kolumnis Obata Kazuyuki, kata moe yang diucapkan oleh para otaku tersebut pada dasarnya mirip dengan kata kawaii yang diserukan oleh gadis-gadis Jepang saat melihat sesuatu yang mereka anggap manis, cute. Ironisnya, rasa suka dan obsesi yang mendalam dari para otaku kepada karakter favoritnya seringkali membuat para cosplayer Unicos di Akihabara mendapat perlakuan yang negatif. Sehingga salah satu kafe terbesar terkenal di Akihabara, namanya Home Cafe, memberlakukan aturan terkait sikap terhadap maido atau pelayan di kafe, dan jika ingin foto bersama atau main bersama harus bayar. Para otaku mendapat kepuasan dengan pelayanan berbayar tersebut. Bahkan muncul lembaga kursus, sehingga industri ini juga memunculkan lembaga kursus cosplay profesional untuk mengikuti kontes-kontes dunia. Ini adalah gambaran bisnis cosplay terkait sewa menyewa atau jual beli kostum. Kemudian cosplay juga sebagai soft power Jepang. Kita sudah belajar terkait budaya populer sebagai soft power, Desyo. Nah, pada
tahun 2009, Kementerian Luar Negeri Jepang mengadakan konferensi yang mengumumkan penunjukan duta besar urusan cosplay, disebut Kawaii Ambassador. Kawaii Ambassador secara resmi ditunjuk pada tahun 2009. Tugasnya menyebarkan tren budaya populer Jepang dalam bentuk fashion ke seluruh dunia dan mempromosikan Jepang dengan menghadiri kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh kedutaan-kedutaan Jepang dan Japan Foundation. Kawaii Ambassador ini adalah Misako Aoki yang mewakili cosplay Lolita. Kemudian kedua adalah Yukimura yang mewakili cosplay Harajuku, serta Shizuka Fujioka yang mewakili cosplay seragam. Ketiga duta besar tersebut melaksanakan misi pertamanya dengan memberikan seminar mengenai fashion cosplay di Jepang di Japan Fiesta pada tahun 2009, kemudian di Japan Expo tahun 2009 juga di Paris. Sesuai perkembangan zaman, ada beberapa jenis cosplay yang ditampilkan para cosplayer di festival Jepang, yaitu cosplay manga anime, yaitu cosplay yang tokohnya berasal dari manga dan anime seperti Sailor Moon, Dragon Ball, dan One Piece. Kemudian cosplay game, cosplay yang tokohnya diambil dari karakter game seperti Final Fantasy atau Mario Bros. Cosplay tokusatsu, yaitu cosplay yang tokohnya berasal dari film tokusatsu atau film-film pembela kebenaran seperti Senseiya, Samurai X. Ada cosplay gotik, yaitu cosplay yang bernuansa hitam. Cosplay Lolita, cosplay yang mengikuti gaya rokoko, yakni sebuah kostum dengan gaun besar penuh dengan detail pita besar. Kemudian ada cosplay original, yaitu cosplay yang tokohnya diciptakan oleh cosplayer itu sendiri. Biasanya ini adalah gaya Harajuku. Ada unicos atau uniform cosplay atau cosplay seragam, yaitu cosplay yang menampilkan seragam sekolah siswa di Jepang. Kemudian cross dress, yaitu crossplay atau cosplay memakai kostum yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Cross dress mulai muncul di Jakarta tahun 2004 dan makin berkembang tahun 2006 dan mengalami perkembangan pesat pada tahun 2009. Kemudian ada juga cosplay Vocaloid, yaitu cosplay yang menampilkan tokoh Vocaloid. Vocaloid adalah perangkat lunak produksi Yamaha Corporation yang menghasilkan suara nyanyian manusia. Pertama kali dirilis tahun 2004. Vocaloid memiliki penyanyi digital yang belakangan mulai sering dikosplaykan oleh para cosplayer. Lalu ada Indokosu, nah ini khas Indonesia, yaitu cosplay menggunakan tokoh komik, kartun, dan legenda dari Indonesia seperti Gatot Kaca, Sri Kandi, dan Bima maupun Bima Satria Garuda. Indokosu berasal dari penggabungan dua kata, yaitu Indonesia dan cosplay, yang bercita rasa Indonesia karena mengangkat budaya lokal. Istilah ini digunakan sebagai penamaan terhadap fenomena munculnya cosplay cita rasa Indonesia yang mulai berkembang pada sekitar tahun 2009-2010. Bagaimana perkembangan cosplay di Indonesia? Selain bantuan ekonomi atau istilahnya Oda, Jepang juga melakukan diplomasi budaya melalui manga, anime, dan drama di Indonesia. Pertama kali adalah anime Wanpaku Omukashi Kum Kum yang disiarkan di TVRI tahun 70. Wanpaku Omukashi Kum Kum menceritakan tentang tokoh Kum Kum, seorang anak perempuan yang hidup pada masa prasejarah. Anime yang diilustrasikan oleh Yoshikazu Yasuhiko ini awalnya adalah manga yang kemudian diadaptasi menjadi animasi. Kemudian pada tahun 86, TVRI menayangkan drama Jepang berjudul Oshin. Mungkin orang tua Anda tahu drama Oshin, yang diangkat dari kisah hidup Kazuo Wada, seorang gadis miskin yang berjuang untuk hidup dan akhirnya menjadi pemilik jaringan supermarket besar bernama Yauhan. Drama berseri ini berdurasi 15 menit, ditayangkan sebanyak 297 episode, mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia. Penayangan Oshin awalnya menimbulkan polemik di Jepang karena saat itu Jepang sedang membangun citra negara sebagai negara teknologi, sehingga Oshin dikhawatirkan merusak citra Jepang karena menampilkan Jepang secara apa adanya dan terlihat tradisional. Di luar dugaan, Oshin mendapat apresiasi yang luar biasa, bahkan menjadi drama paling banyak ditonton di Jepang
dan ditayangkan di 58 negara. Kesuksesan Oshin terjadi karena saat Jepang mencitrakan diri sebagai negara teknologi, tapi masih dijumpai gadis berkimono, rumah tradisional bertatami, dan upacara minum teh. Hal ini membuat Jepang tampil sebagai negara berteknologi yang masih menjunjung budaya tradisional. Masuki era 80-an hingga akhir 90-an, manga mulai membanjiri Indonesia seperti manga Candy Candy tahun 91, Doraemon, Ikkyu-san yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Bahkan lebih dari 80% komik di Indonesia adalah terjemahan dari manga yang sebagian besar diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Kemudian anime Sailor Moon tahun 95 tayang di Indosiar. Pesatnya minat masyarakat terhadap budaya populer Jepang disebabkan cerita-cerita yang disajikan memiliki pesan dan nilai unik yang disampaikan melalui karakter atau tokoh dalam cerita. Pesan dan nilai yang umumnya ditampilkan seperti kisah yang mempesona, kisah epik, perjuangan hidup, hasrat meraih mimpi yang dibumbui tragedi dan kisah melankolis. Pesan tersebut meresap ke dalam hati penonton dan menimbulkan tautan ke dalam hati. Cerita yang diangkat pun terasa memiliki arti yang mendalam karena penonton merasa memiliki kesamaan dengan tokoh yang kemudian membuatnya menjadi penggemar setia. Kepopuleran manga dan anime pun meningkat karena ditampilkan menarik secara visual dan adanya elemen romantisme dalam adegan yang ditampilkan. Pada dasarnya ada dua elemen yang diajarkan melalui manga dan anime, yaitu pelajaran tentang hidup dan semangat untuk terus bermimpi. Dengan demikian diharapkan seseorang mampu bertahan dan terus berusaha meskipun hidup tidak mudah. Sebab jika terus berusaha, pada akhirnya akan mendapat kemenangan dan keberhasilan. Nilai-nilai yang diajarkan ini pun sering didengungkan melalui slogan-slogan yang muncul dalam manga dan anime menyebutkan apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Tingginya minat terhadap manga dan anime memunculkan tempat kursus manga Machiko Manga School tahun 2002 di Jakarta. Kemudian adanya matsuri dan gelar Jepang yang diadakan oleh perusahaan dan kampus, sehingga muncul dan berkembang kelompok cosplay hingga saat ini. Soft power Jepang berupa budaya cosplay di Indonesia dikatakan berhasil dengan rutinnya kegiatan cosplay dan festival budaya Jepang. Munculnya Jakarta Cosplay Parade tahun 2014. Kemudian ada World Cosplay Summit Nagoya yang perwakilan Indonesia mendapatkan juara ketiga. Gambaran Jakarta Cosplay Parade tahun 2009. Kemudian ada Indokosu di mana untuk membangkitkan sejumlah kesatria Nusantara seperti Carok, Gundala, Putra Petri, Gatot Kaca, Pandawa Lima, dan lain-lainnya. Kesimpulannya di sini adalah cosplay atau cosubure merupakan bentuk ekspresi anak muda Jepang yang merupakan penggemar manga, anime maupun video game yang ingin menyatu dengan karakter-karakter di dalam dunia fantasi tersebut. Karena disitulah mereka merasa menemukan dunia lain sebagai bentuk dunia mimpi bersama saat mereka bercosplay dengan menggunakan kostum-kostum karakter dunia fantasi Jepang. Hal ini akibat dari tekanan sistem pendidikan dan tuntutan keluarga sehingga memunculkan kreativitas dan identitas yang diekspresikan melalui unjuk cosplay. Kemudian faktor kedua adalah industri media massa yang mendukung aktivitas street fashion dan street performance anak muda urban di Jepang tersebut. Aktivitas bermain kostum roleplay sendiri sebenarnya sudah mulai terlihat pada tahun 70-an, namun pada saat itu belum populer. Budaya bermain roleplay tersebut baru populer tahun 80-an setelah artikel Nobuyuki Takahashi tampil di majalah anime. Pendukung lainnya adalah sinergi antara pemerintah dan swasta melalui kebijakan industri kreatif yang memunculkan Kawaii Ambassador dan event World Cosplay Summit. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk menjadikan budaya populer yang bernilai komersil tinggi seperti cosplay menjadi industri yang besar dan mampu mengukuhkan kepopuleran serta kekuatan daya tarik manga, anime maupun video game maupun street fashion Harajuku style. Demikian materi cosplay
saya simpulkan dengan 3 poin tersebut. Semoga kalian dapat memahami dan lebih detailnya silakan Anda baca pada artikel-artikel yang sudah saya tatkan pada LMS pada Dikti. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat dikritisi. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.